Selamat pagi, Bu. Shalom, pagi. Ya, Selamat shalom, pagi. shalom. Salam, salam Bapak Hai. Ibu semua. Semangat worshipers mana? Jangan. Jangan Kasih kasih kendor. kendor. Selamat Oh, pagi kirain, semuanya. kirain Salam minang jangan. rumah. Apa kata Ya Hai. ingat ya, jangan kasih kendor ya, bukan jangan ya. nguap terus ya. Aduh, Ale. Kita beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu semua, saudara-saudara sekalian yang terkasih. Iya, luar biasa ya. Puji Tuhan, tepuk tangannya dahsyat ini. Oke. Oke, saudara, Bapak Ibu sekalian, kita dengar dulu pujian yang biasa kita akan naik Amin. supaya jadi pemandu Anda semua. Iya, sebuah pujian yang indah saudara ya, yang akan kita juga naikkan. Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu semuanya dikasih oleh Tuhan. Amin. Ya, boleh taruh tangan di dada sama-sama. Aku ini miliknya Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesuslah yang kumiliki. 1, 2, 3. Aku ini miliknya Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesuslah yang kumiliki. Mari kita satu di dalam doa. Di dalam hati ini ya Bapa terukir namamu, dan biarlah rencana-rencanamu yang indah pada waktunya itu kami tetap imani dan percaya, melewati setiap perilaku kehidupan kami yang mungkin terkadang membuat Engkau kecewa dan juga sedih. Ampunilah dosa dan pelanggaranku. Tapi kami percaya ya Tuhan, kuasa salib-Mu akan menerangi jalan hidupku hari lepas hari. Dan kali ini di hadapan tata kasih karunia-Mu ya Bapa, kami semua orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dosa kami di atas kayu salib, yang telah membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, dan memulihkan orang-orang yang terluka, bahkan bangkit dari kematian dan naik ke surga, menyiapkan tempat bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias. Maka kamilah Tuhan kiranya yang akan mengalami kesembuhan, mujizat, kebangkitan iman, dan juga semangat yang terbarukan. Engkau akan menolong setiap kami senantiasa. Bapa Surgawi, perkenankanlah kami memanjatkan doa sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat satu nama Tuhan Yesus Kristus kami memuji dan memuliakan namanya. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Sahabat-sahabat BW semua yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sudah bisa melihat dari raut wajah Anda semua Bapak Ibu ya, sudah nggak sabar ingin memuji Tuhan. Wah, puji Tuhan ya. Langsung kita puji, sebab Ia layak disembah dan ditinggikan. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku, sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam
hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Haleluya Tuhan, sebab aku milikmu selamanya. Anugerahkan kuasa-Mu mengubah hatiku, ku selalu berserah sepenuhnya kepadamu. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Oh, oh, oh. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Oh, oh. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Siapa yang miliknya Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan ya. Wow, shalom. Wah, puji Tuhan. Sahabat dan saudari terkasih kita, Ibu Marta sudah bergabung ya. Puji Tuhan. Kami dengan penuh kerinduan menyambut kehadiran kembali Ibu Marta di BW ini ya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih dan juga sahabat-sahabat BW yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau melanjutkan apa yang sudah kita pelajari ya. Hari ini kita masih di Ezra pasal yang keberapa saudara? Masih ingat? Ya, betul sekali ya. Kita masih di Ezra pasal yang kelima ya. Kemarin kita 1 dan 2. Sekarang kita masuk ke Ezra pasal 5 ayat berikutnya. Sudah siap dengan perangkat keras dan perangkat lunaknya untuk mengikuti BW? Sudah siap ya. Yang keras jangan hatinya saudara. Yang keras itu misalnya handphonenya ya, dan kemudian bolpennya ya. Tapi hati ini harus lunak. Amin. Supaya kalau ada pengajaran ya, itu tidak tersindir. Lalu tersindir juga tidak marah ya. Karena kalau marah nanti kita menjadi cepat tua ya. Karena Bapak Ibu semuanya wajah-wajahnya itu wajah-wajah awet muda. Amin. Yang awet muda, haleluya. Waduh, luar biasa. Baik saudara, coba senyum dong sekali lagi ya. Ingat, pokoknya ingat, saya harus senyum. Kalau pagi-pagi nggak senyum nanti kita seperti apa Bapak Ibu gambarannya? Iya betul, seperti manusia zaman purba. Oke, ya kita langsung saya juga kalau saya nggak senyum ya nggak beda jauh ya. Mukanya tuh keras banget gitu kayak manusia purba. Ya, kita buka Ezra pasal yang kelima ya Bapak Ibu. Mari kita sambut pelajaran hari ini. Kita langsung cus baca di ayat yang ketiga sampai yang kelima. Ya,
kita baca ya di tempat kita masing-masing. Tetapi pada waktu itu juga datanglah kepada mereka Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, bersama-sama dengan Shetar, Boznai dan rekan-rekan mereka. Dan beginilah katanya kepada mereka, siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikannya tembok ini? Lalu katanya pula kepada mereka, siapakah nama orang-orang yang mendirikan bangunan ini? Tetapi mata Allah mengamat-amati para tua-tua orang Yahudi, sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu sampai ada berita diterima oleh Darius, dan kemudian dikirim kembali surat jawaban mengenai hal itu. Ya, ini sangat praktikal sekali, sahabat BW terkasih ya. Jadi hari ini kita bersyukur kalau kita masih ingat sebelum kita beraktivitas, kita apa dulu saudara? Betul sekali, BW dulu dengan semangat apa? Jangan kasih kendor. Kemarin ada pertanyaan dari Ibu Leli Kristiani, BW itu semangatnya dari mana sih? Tentu dari firman Tuhan ya, bukan dari spanduk-spanduk iklan ya. Jadi jangan kasih kendor itu sebenarnya sebuah kalimat yang muatan makna kuasa Alkitabiah ya, yang mengatakan apa saudara? Biarlah rohmu menyala-nyala ya, dan janganlah kerajinanmu kendor, lalu layani Tuhan. Amin. Nah saudara, jadi itu intinya. Nah, apa yang bisa menjadi beberapa kata kunci ya kalau kita baca secara full di bagian ayat yang pertama nih, kita baca di ayat yang ketiga, lalu kemudian ayat yang keempat, ayat 3 ini kan sebuah situasi di mana kemarin sudah mendapatkan kekuatan ditambah dengan 2 orang yang dikirim oleh Allah, yaitu siapa? Betul sekali, yaitu Zerubabel bin Sealtiel dan juga Yesua bin Yozadak. Nah, udah rame, makin kelihatan, makin kedengeran suara orang kerja, ibaratnya begitu ya. Tentu ini membuat gusar orang-orang yang memang tidak mengerti akan makna di balik pembangunan bait suci. Karena makin kelihatan itulah makanya langsung disamperin gitu. Nah, di dalam bahasa teks Ibrani kalau saya bacakan secara lengkap ya. Nah, ini potongan bagian dari beberapa kata yang saya potong dari mulai ayat yang keempat saudara ya. Bahimun zimna ata alehontat tenai ya amar lechem man semen lechom tiem ya. Apa itu artinya? Artinya di ayat yang keempat saudara. Jadi gubernurnya datang dari seberang sungai, lalu kemudian ngomong sama mereka, siapa yang ngasih izin untuk bangun rumah ini gitu ya. Nah, kalau gubernur saudara, kalau kita garis bawahi, itu dimaknakan sebagai penguasa. Karena gubernur ini disebut sebagai pahat, maka dikatakan penguasa dari dunia ya. Nah, ini adalah sebuah metafora, gambaran kuasa dunia yang selalu memang mempertanyakan pekerjaan Allah ya. Selalu mempertanyakan kok bisa. Sebagai contoh, sampai hari ini bagian belahan dunia yang belum bisa atau belum mau menerima dan mengakui Yesus Kristus adalah Sang Mesias, Yeshua HaMashiach, itu pasti akan menanyakan dan mempertanyakan begini, masa nabi atau manusia jadi Tuhan? Kenapa? Karena mereka tidak mempelajari terlebih dahulu. Jadi belum dipelajari, belum diketahui, mereka sudah memakai apa yang menjadi analogi dan juga logikal pemikiran manusia. Atau misalnya bagi orang percaya, adakah Anda juga hari-hari ini terjebak dengan yang menguasai pikiran Anda? Ini bukan kerja Tuhan nih, kalau kerja Tuhan gak kayak gini. Jadi seakan-akan kita mengategorikan, ini kategorial Tuhan, ini bukan. Betul, kita harus menguji, Abuna setuju. Akan tetapi janganlah cepat-cepat kita mudah meresponi sesuatu dengan emosi. Abuna sering bilang berapa kali kalau makan nasi ya, ini saya dapat nasihat ini dari papa mertua saya ya, yaitu kalau makan nasi itu jangan panas-panas ya.
Karena kalau makan panas, kamu tidak akan bisa menikmati. Lagi pula itu akan melukai mulut lidah kamu. Dan betul saudara, suatu hari saya iseng, ini saya intermezzo dulu ya. Bapak Ibu masih bersama dengan Abuna? Iya, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong ya. Suatu hari saya iseng saudara, kenapa emang makan nasi gak panas-panas? Kan enak kalau makan nasi panas-panas. Jadi suatu hari saya diam-diam, saya ambil dari rice cooker, lagi panas ngebulnya, langsung saya taruh lauk, saya masukin ke mulut. Alhasil saudara, ternyata kalau kita makan nasi panas, itu memang bukan hanya melukai lidah dan mulut, tapi mengubah rasa. Nasi berubah menjadi nanas. Karena begitu kita makan langsung, aduh nanas gitu ya. Ya kalau nggak lucu, bagi Abuna lucu. Karena Abuna ketawa sendiri begitu makan nasi, aduh nanas gitu ya. Kalau Abuna membayangkan, kenapa? Kok apa itu? Ya makan apa tuh? Makan nasi. Kok bilang nanas? Ini makan nasi rasa nanas kayak begini gitu ya. Karena makan nasi dalam keadaan panas. Ya kita kembali ke BW. Oke. Jadi begini sahabat BW terkasih, hari-hari ini kita sedang diingatkan. Jadi kalau kemarin mungkin atau baru-baru saja minggu-minggu ini atau bahkan mungkin pagi tadi, Tuhan kok kerja kayak begini sih? Mempertanyakan pekerjaan Allah. Ini kan gubernur datang dengan jabatannya, merasa berhak untuk mempertanyakan apa yang sedang dibangun, tanpa mengetahui, mencari tahu bahwa apa sih yang dibangun oleh suku bangsa ini, apa sih yang mereka percayai, sehingga baru bisa memberikan pertanyaan yang pas gitu loh ya. Nah seringkali kita belum tahu, belum menelusuri, belum mendalami dan menghayati kebenaran firman Tuhan, kedalaman rencana Allah. Memang rencana Allah tidak terselami, Abuna setuju. Tapi bukan berarti kita nggak boleh untuk berenang di atasnya, lalu kemudian kita coba masuk lebih dalam lagi. Iya dong. Bukan berarti kita hanya sekedar pakai pelampung terus nunggu. Sesekali kita harus masuk ke dalam ya. Ibaratnya seperti itu ya. Jadi ini bukan bicara mengenai siapa yang tidak percaya dengan Tuhan. Banyak orang percaya dengan Tuhan pun masih mempertanyakan pekerjaan Tuhan kok kayak begini gitu. Itu yang Roh Kudus ingatkan di dalam impresi hati saya. Jadi mari kita belajar, janganlah kita menjadi seperti gubernur ini. Emang kenapa? Karena sebenarnya bukan siapa yang maksudnya bukan mempertanyakan ini pekerjaannya siapa gitu. Maksudnya apa? Maksudnya begini, gimana cara menerangkannya begini. Ketika ada proyek misalnya, kan proyek ini secara manusia kita bisa kerjakan, tetapi yang sering kita pertanyakan adalah, aduh Tuhan, kenapa kok gak berhasil sih Tuhan hasilnya? Kita sakit, kita sehat, lalu tiba-tiba sakit. Yang kita pertanyakan apa? Aduh Tuhan, kapan saya sembuh? Kita merasa punya kuasa untuk mempertanyakan pekerjaan Allah. Kok pekerjaan Allah? Saudara, kalau kita orang percaya, firman Tuhan katakan di dalam Roma mengatakan apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi sekarang kita tahu, yaitu bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Lengkapnya adalah tetapi sekarang kita tahu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, yaitu bagi orang-orang yang terpanggil sesuai rencana Allah dan yang mengasihi Dia. Nah, berarti kalau engkau terpanggil dan mengasihi Tuhan, mari kita belajar mulai hari ini bukan menempatkan hak kita untuk mempertanyakan seperti apa pekerjaan Tuhan, kok hasilnya begini. Supaya ketika kita sedang hidup di tengah kecamuk yang belum selesai, baik konflik rumah tangga, status siaga 1 di perkawinan, lalu apalagi pekerjaan yang belum jelas, atau baru saja mengalami PHK ya, atau mencari pekerjaan yang sesuai dengan diharapkan juga belum ketemu. Seringkali kita mempertanyakan, Tuhan tuh nggak dengar suara saya kah gitu. Jadi apa yang harus saya pelajari hari ini Abuna ya? Tapi mari kita menjadi seseorang yang selalu mempertanyakan
izin Tuhan. Tapi bukan mempertanyakan kepada Tuhan, Tuhan kok kau izinkan sih seperti ini? Enggak. Tetapi mempertanyakan kepada diri kita sendiri. Ayo, kamu sadar enggak, yang menempatkan atau memberi izin kamu mengalami ini itu siapa? Maka kita akan sadar dan mengatakan bahwa ya, ini adalah otoritas daripada Tuhan saya. Karena di ayat yang kelima dikatakan, tetapi mata Allah mengamat-amati para tua-tua Yahudi, orang Yahudi, sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu sampai ada berita diterima oleh Darius dan kemudian dikirim kembali surat jawaban mengenai hal itu. Artinya apa, saudara? Tanpa kita mempertanyakan, mata Allah tertuju kepada kita. Jadi mari saudara, kita tidak, kalau saya katakan tidak boleh, sebenarnya boleh-boleh saja. Kalau misalnya ada pertanyaan begini, boleh nggak Tuhan, Abuna, kalau saya tanya sama Tuhan begini, Tuhan, siapa sih yang memberikan izin untuk dia ini melakukan hal seperti ini? Apakah engkau? Nah, itu pertanyaan yang bukan langsung merujuk kepada sebuah rasa keberatan gitu, protes, atau yang dikatakan sebagai apa? Gerutu. Karena tidak semua orang juga akan sanggup langsung menerima, saya akui. Apalagi kalau yang dibangun oleh orang itu lalu dipatahkan di tengah jalan. Ngapain kamu bangun ini? Itu sebenarnya adalah sebuah ujian kan, baik pekerjaan, ujian yang kita dengar dan bisa setiap hari, bisa setiap tahun. Untuk apa kamu kerjakan ini? Apa gunanya? Mungkin karena hasilnya belum terlihat, atau menurut yang mempertanyakan tidak sesuai. Apapun itu saudara, jangan lupa, tetapi Tuhan mengamat-amati. Jawabannya di ayat yang kelima. Mata Allah mengamat-amati. Kita yang sedang dipercaya untuk mengerjakan proyek ini, kita yang sedang dikirim untuk melakukan pelayanan ini. Jadi ketika kita mulai membangun sesuatu untuk Tuhan, ujian itu pasti datang. Jangan kaget. Beda ketika kita bangun sesuatu untuk diri kita. Karena untuk Tuhan saja masih ada ujian, apalagi untuk diri kita. Dan kalau ada yang mempertanyakan, kenapa kok kamu terpanggil seperti ini? Kita nggak usah gentar. Bangunlah selama apa yang kau bangun itu sesuatu untuk Tuhan. Jawabannya apa? Jawabannya adalah karena apa yang kubangun ini bukan milikku, tapi milik Tuhan. Kita tidak usah lagi mempertanyakan siapa yang izinkan. Kita tidak usah lagi mempertanyakan siapa yang memberikan kesempatan. Siapa yang memberikan izin mengerjakan ini? Karena kalau engkau terpanggil, yang terpenting adalah panggilanmu. Sama dengan begini. Kok kamu masih bertahan sih? Apapun situasinya ya. Entah itu di rumah tangga, entah itu di organisasi pelayanan, entah itu di pekerjaan. Yang utama bukanlah tentang ngapain untuk saya bertahan, untuk siapa saya bertahan.
Tetapi siapa yang memanggil kita untuk bertahan? Yang mau mengerti katakan amin. Terakhir, karena masih ada beberapa wajah yang agak bingung. Ini sederhana, tapi situasinya kalau dihadapkan realita gak segampang itu. Abuna akui. Namun saudara, sekalipun kecaman engkau dengar, sekalipun perlakuan yang tidak sepantasnya engkau terima, engkau selalu dianggap negatif, engkau bahkan masih dipandang rendah oleh orang-orang terdekatmu, bahkan mungkin dikatakan keluarga besarmu sendiri. Hari ini Tuhan sedang mengingatkan, jangan lagi mempertanyakan siapa yang izinkan atau untuk apa kita kerjakan, tetapi siapa yang memanggil kita untuk mengerjakan. Siapa yang memanggil kita untuk bertahan. Siapa dia, saudara? Dia adalah Tuhan yang hidup, yang dari surga turun ke dunia, lalu bangkit dari kematian, naik ke surga lagi. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang memanggil saudara. Mungkin ada yang mempertanyakan kepada Anda, siapa yang kasih izin kamu ini bangun pagi ikut BW, ikut si Abuna itu? Misalnya, tapi saya yakin di sini nggak ada. Tapi kalau misalnya ada, Anda baru lihat sekali, ngapain sih kamu lihat itu udah lewat, kamu juga nggak bisa ikut Zoom. Apalagi kalau misalnya Anda bangun pagi bikin gua nggak bisa tidur. Lu udah tahu gua nggak bisa tidur tadi malam, lu bangun pagi lagi ngikutin si Abuna Otniel ini. Siapa yang izinkan? Atau misalnya Anda terpancing, lalu Anda mengatakan, emang harus dari izin kamu kah? Nah, itu yang dirindukan oleh iblis, saudara. Para tua-tua Yahudi ini mereka cuma diam. Gambaran apa? Gambaran mereka berserah penuh kepada Tuhan. Kalau memang engkau terpanggil sesuai dengan rencana Allah, penuhilah panggilanmu. Karena sekali lagi, engkau bekerja di tempatmu, engkau masih bertahan di tempatmu, engkau masih ada di tempatmu sampai hari ini. Itu bukan masalah sudah seperti apa yang engkau kerjakan dan pertahankan, siapa yang mengizinkanmu untuk mengerjakannya, tetapi siapa yang memanggilmu untuk bertahan atau mengerjakannya atau membangunnya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Boleh taruh tangan di dada sama-sama. Tuhan Yesus, kuatkanlah setiap hati kami untuk tetap mengerjakan dengan teguh roda pelayanan, pekerjaan, pendidikan. Bagaimana kami harus bertahan di situasi yang sesungguhnya kami juga diberikan hak untuk keluar dari situasi ini. Sekalipun masih ada pertentangan di sekitar kami, bahkan di dalam hati ini secara pribadi seringkali bertentangan di dalam diri kami secara pribadi. Tapi hari ini kami mau perkatakan, kami mau deklarasikan, demi nama Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan, bertekuk lutut segala kuasa di atas bumi, di bumi dan di bawah bumi. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap kami akan mendengar bukan dari apa isi daging manusia kami, apa isi pikiran kami yang terbatas ini, tetapi siapa yang memanggil kami untuk menolong orang yang mungkin sudah menyakiti kami, untuk memanggil untuk melayani orang yang sudah mengecewakan kami, memanggil untuk tetap bertahan di situasi ini, bertahan di pola kehidupan seperti ini. Sekalipun diriku ditinggal, tetapi Engkau tidak pernah meninggalkanku. Sebagaimana Daud menulis dalam Mazmurnya, sekalipun ayah ibuku meninggalkanku,
namun Engkau Allahku, Engkau menerima aku. Biarlah aku tidak gentar, karena aku tahu Engkaulah yang memberi mandat, Engkaulah yang memberikan panggilan dalam hidupku, bukan manusia. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk Indonesia dari Sabang sampai Merauke, untuk tempat di mana kami bekerja dan kami membangun keluarga. Inilah panggilan itu. Biarlah kami memenuhi panggilan sebagai rakyat Indonesia, dan kami memenuhi panggilan sebagai rumah tangga atau keluarga yang Tuhan tempatkan di lingkungan di mana kami tinggal saat ini. Lingkungan yang diberkati, bangsa yang diberkati, dan umat yang diberkati. Sahabat dan kekasih Kristus, bukalah tanganmu, Bapak Ibu dan juga anak-anakku yang terkasih. Terimalah dengan iman bahwa sesungguhnya Ia telah menyediakan berkat, rahmat dan anugerahnya selalu baru setiap pagi tersedia bagimu. Dan inilah berkat itu. Terimalah dengan iman bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Mari yang tetap mau terus memenuhi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, sama-sama katakan amin. Ya, amin saudara. Amin. Dengan demikian berarti pikiranmu dikuasai oleh Roh Kristus, bukan penguasa dunia. Amin. Amin. Terima kasih Abuna Abuni, Tuhan berkati. Sama-sama. Terima kasih Abuna Abuni dan Abuna Abuni. Terima kasih Ibu dan Bapak dan anak-anak. Tuhan berkati. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anakku terkasih, sampai jumpa. Hai, ini Aurelia atau Agatha ya? Bapak-bapak. Aurelia, Abuna. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Abuna Ah, Abuni. halo, Terima kasih ya, Bunda. shalom. Oh iya, shalom Terima kasih, Bapak Ibu Horas. semua. Aduh, Horas. Aduh, langsung mau lihat ego dan kata Ibu Duma ya. Oke, baik Bapak Ibu yang terkasih. Jangan apa saudara? Kasih kendor. Jangan kasih kendor karena besok kita akan lanjutkan kembali. Terima kasih Abuna Abuni. Terima kasih Abuna. Amin. Terima kasih Abuna. Ya, satu lagi ini saudari kita yang sudah kita rindukan ya, sahabat kita terkasih. Hai shalom Ibu Marta. Ya, it's okay, nggak apa-apa. Di balik lampunya yang gelap terpancar sinar kemuliaan Allah di wajahnya. Amin. Haleluya. Masih terlihat ya. Kalau di lagu ada suci dalam debu. Kenapa? Karena debunya bukan debu-debu intan tapi debu-debu Gunung Sinai ya. Debu-debu tanah perjanjian ya, debu-debu Israel, luar biasa. Kita percaya saudara, kita tetap percaya bahwa kalau kita memberkati Israel, maka kita juga diberkati. Apapun keadaannya kita boleh berdoa. Bukan cuma Israel, dunia ini diperdamaikan dengan Allah dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai jumpa besok. Oke. Dah. Bye. Dadah. Dadah Kak Alden. Kita naikkan dulu Kak Alden ya. Haleluya. Ini ada yang baru nih gambarnya ini. Oke deh. Oke, kita beri tepuk tangan dulu dong buat terakhir ya. Tepuk tangan semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Memuat